Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Inilah Berita Indonesia Live yang kembali hadir membawa kabar dari seluruh penjuru tanah air. Untuk edisi Jumat 3 Mei 2024 bersama saya Rara Anggita dari LPPL Buana Asri FM Sragen, Jawa Tengah sebagai radio host. Apa kabar mitra Buana dan saudara pendengar, salam jumpa dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, saya Rara Anggita. Untuk hari ini akan membahas mengenai sistem peradilan pidana anak bersama dengan Pengadilan Negeri PN Sragen. Dan untuk siang kali ini telah hadir bersama kami Hakim Pengadilan Negeri Sragen, Bapak Dr. Indra Kusuma Haryanto SHMH. Apa kabar? Selamat siang ini Pak Indra. Selamat siang Mbak Rara, selamat siang Sobat Buana Asri ya. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih kehadirannya untuk hari ini Pak Indra. Nah, untuk hari ini temanya agak-agak sempat menohok hati begitu. Iya. Tentang anak ya, sistem peradilan pidana anak. Ini sebenarnya pengertiannya seperti apa dan juga dasar hukumnya dulu deh Pak mengenai sistem peradilan pidana anak ini, Pak Indra, monggo dijelaskan. Ya, kalau untuk pengertian sendiri ya, sistem peradilan pidana anak ini memang lahir belum lama ya, tahun 2012. Ini karena memang sebelumnya itu kayak pakar-pakar hukum itu sudah kayak mengkritisi kan anak nanti pasti di situ disebutkan aset bangsa, betul, penerus bangsa, dan memang sebenarnya anak itu memang generasi emas. Lahirlah undang-undang ini sebagai kritikan dari pakar-pakar hukum juga, karena dulu itu kan memang kayak sudah hukum klasik kalau pidana itu pasti penjatuhan hukuman. Nah, walaupun di sini juga nanti jatuhnya penjatuhan hukuman, cuma berbeda cara untuk penyelesaiannya khusus anak. Gitu ya. Karena memang ya masa depan mereka tuh masih panjang begitu ya, Pak. Betul, Mbak. Nah, ini kalau ada sedikit saja mengenai anak itu kadang kita miris juga begitu ya, karena aset-aset bangsa kok bisa seperti ini. Ini banyak pengaruhnya sekarang memang ya. Apa namanya gadget, kemudian media sosial begitu yang luar biasa. Ini terkadang anak nggak bisa menyaring sih. Nah, ini baru di tahun 2012 ya Pak Indra ya. Nah, ini untuk kasusnya sendiri, mohon maaf, kasus yang bisa disidangkan atau diadili ini seperti apa sih Pak? Biasanya yang seperti apa ini? Kalau kasus semuanya kasus ya Mbak ya, kan sudah ada undang-undang perlindungan anaknya sendiri, tapi memang di sini kan anak itu yang bisa diadili kalau usianya yang disebut anak sendiri kan sudah berusia di atas 12, di bawah 18. Itu baru bisa diadili, dan beda lagi. Itu nanti yang bisa dikenakan tindakan dari kita itu di atas usia 14. Kalau di bawah 12 ada tindakan dikembalikan ke orang tua. Gitu. Dan nanti di situ juga ada, nanti kan pasti sekarang apalagi sudah maraknya restoratif justice dari pihak kepolisian dan juga dari penuntut umum juga sudah ada. Cuma di kita memang belum ada payung hukum yang resmi. Tapi kita sudah ada pendidikan diklat-diklat sudah ada. Dan juga nanti di situ lahirnya juga dari diversi yang ada di undang-undang SPPA, kita sebut SPPA ya Mbak ya. Kita sepakati Undang-Undang 11 2012 itu SPPA. Di situ mencakup SPPA yang di dalamnya ada restoratif justice atau keadilan restoratif. Tapi ada syarat-syarat tertentu, nggak semuanya langsung wah ini nanti enak ya nih anak melakukan tindak pidana langsung bisa diversi. Ada syaratnya tertentu, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi Mbak di situ. Jadi nggak semuanya di situ wah nanti kalau ini bebas, enggak semuanya kayak gitu. Ada syarat-syarat yang dipenuhi juga. Mengenai cara pemeriksaannya, tata cara pemeriksaan di sidang peradilan anak ini seperti apa ini? Nah, tata cara di persidangan anak ya, kita mulai dulu dari kalau sudah namanya dari kejaksaan sudah limpah di pengadilan, pastikan kita juga melakukan penahanan. Anak itu juga dispesialkan. Penahanan kita itu dari hakim cuma 10 hari Mbak, diperpanjang ketua pengadilan 15 hari. Jadi maksimal kita menangani itu cuma 25 hari untuk proses di pengadilan ya Mbak ya. Beda kalau perkara dewasa, kita maksimal 90 hari. Bisa diperpanjang lagi dengan penahanan dari pengadilan tinggi. Tapi khusus anak memang kita harus segera untuk kepentingan si anak. Pak, mohon maaf nih. Ini tadi kan selama menunggu waktu 25 hari ini maksimalnya. Ini mereka tinggalnya di mana? Nah, itu sebenarnya ada di situ namanya LPAS. Nah, gitu LPAS ya? itu lembaga penempatan anak sementara. Kalau di sini di wilayah Sragen sendiri
juga sudah ada. Jadi lembaga lapas ramah anak. Ternyata di sini sudah memadai. Dari Pemdanya sendiri juga sudah ada lapasnya yang ramah anak. Nah, di situ juga nanti kalau pas sidang dibawa lagi ke pengadilan. Makanya kita itu kalau rata-rata cepet-cepet mutus biar anak juga mendapatkan haknya. Kan hak untuk belajar itu haknya anak juga. Belajar juga di LPAS atau nanti di sekolahan yang bisa dikawal oleh LPAS itu sendiri. Kecuali kalau sudah putus itu baru LPKA. Tapi kalau di sini masih sama, satu tempat. LPKA itu Lembaga Pendidikan Khusus Anak. Itu setelah menjalani persidangan. Kalau tadi sempat saya singgung persidangannya, kita sama dengan anak, duduknya sama, dan juga kita harus pakai seragam yang sama juga. Sama itu dalam artian nggak formal harus ini hakim jaksa tuh nggak, kita kelihatan sama semua. Ya pakai baju biasa, hem atau ini yang sopan, rapi dan sopan. Gitu ya. Jadi nggak pakai nggak ada atribut, atribut persidangan nggak ada. Nggak ada. Gitu ya. Atribut kita pakai toga itu nggak ada. Biar anak itu selain dia bukan nyaman, ya namanya di sidang itu pesakitan, nggak merasa terlalu sakit. Oh ini memang kita diperhatikan oleh negara melalui undang-undang yang melindungi mereka. Gitu ya. Nih kalau untuk Sragen sendiri nih, untuk pengadilan terhadap anak, kasus-kasus di Sragen yang khusus anak banyak nggak sih Pak? Alhamdulillah nggak terlalu banyak dan tiap tahun selalu menurun. Kita berharapnya itu untuk, kan Sragen sendiri sudah memperoleh penghargaan utama, Kabupaten Layak Anaknya sudah utama, tinggal satu tingkat lagi sudah menjadi Kabupaten Layak Anak. Dan kebetulan, jangan cuma kebetulan ya, kalau bisa seterusnya kasusnya juga jangan meningkat, ini kita turun terus. Untuk hukuman terlama di Sragen untuk anak sendiri? Nah, kalau untuk anak sendiri, walaupun saya belum lama di Sragen, rata-rata hukuman anak itu memang nggak terlalu tinggi, Mbak. Kan memang paling tinggi saya sendiri pun sempat itu hukuman 10 tahun itu karena memang sudah ya kejahatan lumayan kalau itu si anak itu. Kalau sudah 10 tahun kan hukuman maksimal buat anak ya. Beberapa teman hakim itu yang menghukum 10 tahun memang karena itu nggak termaafkan sebenarnya. Ya ada plus minusnya lah undang-undang ini.